Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ainunisa, NIM 1715103010003. Saya merupakan salah satu peserta kelas instrumentasi mesin pertanian kelas L. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan alat dan mesin pertanian tepat guna membantu penjaga efektivitas dan stabilitas pangan melalui mekanisasi pertanian. Pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi serta rehabilitasi pertanian tidak kalah pentingnya keberadaan teknologi yang dapat dioperasikan menjadi usaha dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Salah satunya sektor pertanian yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun, untuk saat ini, dalam penerapannya masih dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi oleh petani sangat minim. Teknologi tepat guna secara sederhana diartikan sebagai teknologi yang dapat dibuat atas dasar ketersediaan komponen lokal dan dapat dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal pula. Begitu, pemilihan tipe dan ukuran alsintan umumnya dihubungkan dengan luas areal dan jenis tanaman. Alsintan yang selektif dapat dikatakan pemakaiannya akan mampu menjamin keberhasilan petani pada tingkat pertanian. Yang pertama adalah alat dan mesin pengolahan tanah, yang kedua alat dan mesin tanam, yang ketiga pembenihan dan pembibitan, yang keempat alat dan mesin perawatan dan pemupukan, serta yang kelima adalah alat dan mesin panen. Alat dan mesin pengolahan tanah, ya, kegiatan ini dilakukan sebelum memulai masa tanam. Dilakukan dengan sistem tanpa olah tanah maupun dengan sistem olah tanah sempurna menggunakan mesin traktor untuk kebanyakan, dan ini efisiensi kerja mesin traktor yang untuk mencarinya itu kita membutuhkan kapasitas lapang efektif, kapasitas lapang teoritis, efisiensi lapang, dan slip. Dengan mengetahui pola pengolahan tanah dan luas areal, serta kita harus mengetahui berapa diameter roda serta berapa yang telah dilakukan perjalanan. Yang kedua adalah alat dan mesin tanam, dan ini adalah contoh penggunaan alat dan mesin tanam, ya, hasil pengujian dan modifikasi berbagai alat tanam yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah penanaman dan pembibitan. Teknik penanaman itu menggunakan memasukkan bibit 2-3 butir bibit ke dalam 4-5 cm di dalam tanah di bawah permukaan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran benih itu diantaranya adalah panjang saluran, tingkat ketersediaan pada alat tanam, pemantulan pada dinding alat, hambatan pada dinding alat, dan alat membuka alur atau yang biasa disebut dengan pour over. Yang keempat adalah pemeliharaan dan pemupukan. Pekerjaan pemeliharaan tanaman itu yaitu seluruhnya itu yang berkaitan dengan pemeliharaan, dan pemupukan itu merupakan proses memperbaiki atau memberikan tambahan unsur hara. Jadi pemeliharaan tanaman itu berkaitan dengan pengendalian hama, gulma, atau bagaimana iklim dan kekurangan air ataupun sebagainya. Dengan pemupukan itu berperan untuk menghasilkan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Jadi harus mengetahui bagaimana jenis-jenis pupuk dan tekniknya. Ini salah empat diantaranya: pemupukan melalui akar tanam, pemupukan di tempat di antara lalikan tanaman, pemupukan melalui daun, dan pemupukan disebar. Yang kelima adalah alat dan mesin panen. Panen itu merupakan bagian akhir yang membutuhkan tenaga cukup banyak, dan biasanya itu pengurangan jumlah untuk hasilnya itu juga akan banyak juga, karena biasanya itu terbuang-buang untuk setiap proses panennya itu. Jadi menggunakan alat yang memang khusus digunakan oleh petani untuk melakukan panen. Yang selanjutnya adalah selesai. Terima kasih sudah melihat. Terima kasih sudah melihat video aku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.